Ya, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Shalom anak-anak Mister yang ada di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Shalom, salam sehat juga buat orang tua kami yang ada di rumah. Nah, untuk anak-anak Mister, kelas 1 pagi ini kita akan memasuki tema terakhir, yaitu tema keluargaku hidup rukun ya. Keluargaku hidup rukun. Ini tema kita terakhir di semester ini. Nanti boleh dilihat LKS-nya halaman 67 sampai halaman 68 ya. Temanya adalah keluargaku hidup rukun. Apa tujuan kita mempelajari tema ini? Supaya kita mengetahui bagaimana cara menciptakan hidup rukun di tengah-tengah keluarga ya. Tujuan kita adalah supaya kita dapat mengetahui bagaimana cara menciptakan hidup yang rukun di tengah-tengah keluarga. Jadi sekali lagi temanya adalah keluargaku hidup rukun. Subtemanya bagaimana cara-cara menciptakan kerukunan di tengah-tengah keluarga. Ya, sebelum kita membahas lebih dalam tentang materi kita, boleh nanti dibuka Alkitabnya, kitab Mazmur 133 ayat 1 ya. Kitab Mazmur 133 ayat 1. Dalam kitab Mazmur 133 ayat 1 dijelaskan di sana, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi, yang tertulis dalam kitab Mazmur 133 ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi itu yang dikatakan oleh Mazmur 133 ayat 1. Di mana kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud ya. Dan Raja Daud itu adalah Raja Israel yang kedua ya, yang menggantikan Saul. Saul adalah Raja Israel yang pertama, digantikan oleh Raja Israel yang kedua, Daud. Dan Daud inilah yang menulis kitab Mazmur, termasuk Mazmur 133 ayat 1 yang menekankan tentang kerukunan ya. Bagaimana menciptakan kerukunan. Bahkan di dalam kitab Mazmur 133 itu Daud menggambarkan indahnya hidup rukun, indahnya hidup yang penuh kerukunan. Dia mengibaratkan kerukunan itu seperti minyak yang baik ya, minyak urapan dari kepala Harun yang meleleh ke janggut dan jubahnya. Jadi minyak urapan yang meleleh adalah gambaran dari kemurahan Tuhan ya, yang melimpahkan anugerahnya kepada manusia yang dapat hidup dengan rukun dan damai. Artinya ya, minyak urapan tadi, minyak yang baik itu digambarkan sebagai kemurahan Tuhan bagi orang-orang yang hidup dalam kerukunan. Dan juga dikatakan juga oleh Raja Daud menggambarkan kerukunan itu bagaikan embun dari Gunung Hermon ya, yang turun ke Bukit Sion ya. Embun menggambarkan kesegaran dan kesejukan dari Tuhan yang melingkupi kehidupan umatnya ya. Jadi kerukunan itu juga digambarkan oleh Raja Daud seperti embun di Gunung Hermon yang turun ke Bukit Sion. Jadi embun itu menggambarkan kesegaran dan kesejukan dari Tuhan yang melingkupi kehidupan umatnya ya. Jadi di situ jelas sudah dikatakan bagaimana pentingnya hidup rukun di tengah-tengah keluarga. Karena kita tahu juga bahwa manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial artinya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia itu membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial artinya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, tetapi saling membutuhkan pertolongan orang lain ya. Jadi di tengah-tengah keluarga kita juga saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita juga disebut sebagai makhluk sosial di tengah-tengah keluarga ya. Jadi makhluk sosial itu artinya bahwa kita tidak dapat hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Di tengah-tengah keluarga juga seperti itu ya. Jadi di tengah-tengah keluarga kita menginginkan hidupnya selalu damai, sejahtera dengan penuh kerukunan ya. Jadi kita sebagai makhluk hidup juga disebut sebagai makhluk sosial ya. Jadi antara orang tua dan anak itu saling tolong menolong, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi orang tua membutuhkan anak-anak itu untuk meneruskan keturunannya ya, untuk menghiasi hidup keluarganya dan merawat orang tua di masa tuanya. Itu tujuan orang tua ya.
memiliki anak. Jadi orang tua membutuhkan anak-anak itu adalah untuk meneruskan keturunan, yang kedua menghiasi hidup keluarganya, yang ketiga untuk merawat orang tua di masa tuanya. Sedangkan anak-anak juga membutuhkan orang tua ya untuk merawatnya, mendidiknya, mencukupi kebutuhannya, menyekolahkannya dan lain sebagainya. Itulah makanya dikatakan tadi kita itu disebut sebagai makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan pertolongan orang lain, bahkan di tengah-tengah keluarga antara orang tua dan anak dengan orang tua itu saling membutuhkan. Dan keinginan semua keluarga adalah bahwa keluarganya itu hidup dengan damai, dengan penuh kerukunan. Nah, tadi di awal kita sudah jelaskan bagaimana cara-cara menciptakan kerukunan di tengah-tengah keluarga. Jadi, kerukunan di tengah-tengah keluarga dapat diupayakan dengan saling mengalah, saling mengerti satu dengan yang lain, saling memberi, saling peduli, ya, saling merendahkan hati, saling menghargai dan saling memaafkan. Jikalau ada di antara keluarga yang melakukan kesalahan, maka dia harus minta maaf dan anggota keluarga yang lain juga harus memaafkan supaya tercipta kerukunan dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan setiap keluarga Kristen ya. Sebagaimana Rasul Paulus menasehati melalui suratnya kepada jemaat Korintus agar seia sekata, tidak ada perpecahan, erat bersatu dalam kasih, sehati dan sepikir. Jadi pesan Rasul Paulus ke jemaat Korintus juga pesan Rasul Paulus kepada keluarga-keluarga Kristen saat ini, supaya di dalam keluarga Kristen itu agar seia sekata ya, tidak ada perpecahan, erat bersatu dalam kasih, sehati dan sepikir. Jikalau itu sudah kita lakukan di tengah-tengah keluarga, maka akan tercipta keluarga yang penuh dengan kerukunan, maka akan tercipta damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita ya. Jadi itu materi kita hari ini, dan Mister ingatkan nanti untuk bahan ujian penilaian akhir semester juga akan sampai ke sini ya. Jadi ada hal yang penting yang perlu diingat, bagaimana Raja Daud menggambarkan kerukunan itu seperti minyak urapan, dan juga seperti embun dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion ya, dan bagaimana juga manusia disebut sebagai makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan pertolongan orang lain ya. Jadi ini penjelasan materi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.